Well, hello English. How are you today? It's been a long time I don't see you guys, so here I'm coming back. Anyway, today I would like to share to you about kinds of vocabulary that maybe you never think about it, but it does exist. Jadi hari ini kita bahas kurang lebih ada 10 sampai 15 kosakata dalam bahasa Inggris yang mungkin kita sering pakai istilah bahasa Indonesianya, tapi kita kadang nggak kepikiran apa sih istilahnya mereka dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di sini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video-video terbaru. And if you're learning English here, support us by giving your like, share, and comment. Komennya boleh apa aja, boleh pertanyaan, boleh saran, boleh koreksi, anything. I'll be very happy for it. So, let's start learning. Well, kosakata yang pertama adalah Satpol PP. Kita sering kali menjumpai Satpol PP kalau kita lagi di jalan atau ketika ada penertiban lingkungan atau ada gerbekan. So, apa sih bahasa Inggrisnya mohon maaf lahir batin. So, apa sih bahasa Inggrisnya Satpol PP? Kita bisa bilang Civil Service Police. That's Satpol PP, Civil Service Police. Okay, next yang kedua ada bahasa Inggrisnya pengamen. Kita bisa bilang busker. Kalau di luar negeri mungkin pengamen atau busker itu diartikan sebagai orang yang menetap di salah satu lokasi, terus mereka nyanyi di situ, and many people give them coins or some amounts of money. Tapi mungkin di Indonesia nggak banyak, cuman istilah itu masih bisa kita terapkan di sini. Busker, pengamen. Next one, siapa sih dari kalian yang sering kena tilang tiba-tiba? Atau bisa juga kita sebut sebagai pungli. Apa kira-kira bahasa Inggrisnya pungli? Kita bisa sebut extortion. Okay? Extortion, pungli. Selanjutnya ada kata pilih kasih. So, semoga nggak ada teman-teman di sini yang mungkin orang tua atau saudara atau teman atau pacarnya pilih kasih nih antara situ sama temennya dia. Jangan ya, jangan sampai. Well, kita balik lagi ke pembahasan awal. Apa bahasa Inggrisnya pilih kasih? You can say play favor. Play favor. Selanjutnya ada kata membebani. Oke, kalau beban atau berat mungkin kita bisa bilang heavy, tapi kalau membebani kita bisa bilang bother. Okay? Don't bother me, jangan membebaniku. Next, biasanya kita sering menerapkan bahasa-bahasa dari negara lain atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, atau biasa kita sebut sebagai kata serapan. Anyway, apa sih bahasa Inggrisnya kata serapan? Kita bisa bilang loan word, ya, atau kata pinjaman, ya itulah kata serapan. Tapi jangan pinjaman yang lain ya, pinjam kata aja nggak apa-apa. Next, ada bahasa Inggrisnya becek dan kubangan, karena mereka berdua nih nggak jauh-jauh tempatnya. Kalau ada kubangan biasanya pasti tempatnya becek. So, kita bahas beceknya dulu. Apa sih artinya becek dalam bahasa Inggris? Kita bisa bilang muddy, okay? Muddy. Sedangkan kubangan kita bilangnya paddle, paddle. Alright, next ada teduh. Nah, bukan payung teduh ya, beda. Ini lokasi yang rimbun, yang nyaman, yang adem, yang segar. Nah, itu namanya teduh. Teduh kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya shady, shady. Selanjutnya ada permainan masa kecil kita, yaitu ketapel. Apa kira-kira bahasa Inggrisnya ketapel? Ada yang suka main di sini? Kita bisa bilang slingshot. Okay, slingshot, karena dia ada slingnya, ada kayak talinya gitu, terus kayak ditembakin. So that's ketapel, slingshot. Selanjutnya, ini seringkali terjadi ketika kita mendapatkan penyakit sejenis alergi atau misalnya kita habis kebentur sesuatu yang akhirnya menyebabkan ruam di beberapa bagian badan kita atau di kulit kita. So, apa bahasa Inggrisnya ruam, teman-teman? Ada yang tahu? Kita bisa bilang rash. Okay, ruam, it's rash. Next, ada kata pemulung. Nah, apa kira-kira bahasa Inggrisnya pemulung? Atau orang yang seringkali memungut sampah yang bisa didaur ulang kembali. Bahasa Inggrisnya adalah scavenger. Bagus banget bahasa Inggrisnya. Scavengers. It's about similar to Avengers. Next one, ada salah satu nama penyakit yang pernah diderita oleh Raditya Dika. Apakah penyakit itu? Here we go, usus buntu. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa bahasa Inggrisnya usus buntu? So, usus buntu bisa disebut sebagai blind gut dalam bahasa Inggris atau cacum.
Ya kurang lebih seperti itu bahasa chemicalnya, K-chem. I don't know how to pronounce it right. If you know about it, guys, comment down below. Next, ada kata persalinan. Bukan giving birth or something that you somehow saying it, but kita bisa bilang delivery. Okay? Delivery. Last but not the least, kita sampai di kosakata yang terakhir. Ada kata SMK. Kalau SMA mungkin udah banyak yang tahu ya, Senior High School. So what about SMK? SMK kita bisa bilang Vocational High School. Remember? Vocational High School. Well, so kurang lebih itu tadi belajar tipis-tipis kita hari ini. Kita udah belajar tentang vocabulary yang mungkin jarang kita pikirin apa sih bahasa Inggrisnya. Tapi kadangkala kita butuh beberapa vocabulary tersebut. So, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, share, comment, subscribe. Dan buat pendatang baru, klik juga tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. I'm Eka Fiatins from Fiatin English. See you in the next video. Hasta la vista!